Udah ya, ada di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mulai non. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan feedback dan performance dalam olahraga. Feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon yang diberikan guru kepada siswa tentang kualitas dan ketetapan penampilan terampil mereka. Feedback dalam olahraga adalah perilaku pelatih untuk membantu setiap olahragawan yang mengalami kesulitan dalam latihan baik fisik, teknik, taktik, dan mental, sehingga olahragawan mampu menguasai 4 komponen tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Leo. Prinsip-prinsip feedback. Yang pertama, feedback harus ditawarkan bukan dipaksakan. Yang kedua, feedback harus bersikap deskriptif dan bukan evaluatif. Yang ketiga, feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus diubah. Yang ketiga, feedback harus menekankan jenis positif bukan yang negatif. Yang kelima, jenis-jenis negatif, maka feedback harus diikuti saran yang positif. Yang keenam, memberikan feedback harus dengan tanggung jawab, harus sesuai situasi. Jenis-jenis feedback. Instruct feedback adalah berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukan. Yang kedua, extrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, general feedback dapat dikatakan dengan feedback positif. Yang keempat, specific feedback bersifkan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kelima, congruent dan incongruent feedback adalah feedback yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari. Yang keenam, simple feedback adalah feedback yang terfokus pada suatu komponen pada saat tertentu. Yang ketujuh, feedback netral adalah feedback yang tidak merujuk secara khusus kepada orang yang melakukan kesalahan. Penggunaan feedback dalam latihan. Satu, feedback harus berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Yang kedua, feedback harusnya yang pantas untuk penampilan dan perilaku. Yang ketiga, feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. Yang keempat, feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seorang untuk penampilan dan perilaku. Yang kelima, feedback seharusnya tidak menghambat dan sesuai dengan tingkat umur penampilan. Reinforcement atau penguatan adalah suatu peristiwa yang dilakukan dengan tepat, meningkatkan kemungkinan terjadinya sesuatu respon dalam situasi belajar.
Jenis-jenis reinforcement positif, ujian, hadiah, atau hal-hal lainnya. Reinforcement negatif berupa hal yang menyenangkan. Pertimbangan dalam pemberian reinforcement. Sasaran reinforcement tingkah laku atau bisa juga prestasi didik yang hendak jelas. Waktu pemberian reinforcement harus dilakukan segera mungkin. Jangan ada penundaan kalau terlalu lama memakan waktu tidak efektif. Jenis reinforcement, jenis penguatan hendaknya wajar, tidak terkesan berlebihan, hindari kesan yang dibuat-buat. Cara pemberian reinforcement harus dengan kewajaran dan tidak berpura-pura. Contohnya seperti memberi hadiah atau ucapan selamat. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gue mau nanya yuk. Yuk. Ilmanon. Yang tadi tuh. Bentar. Tadi itu dijelasin jenis-jenis feedback. Nah, itu yang maksudnya extrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya. Nah, itu seperti apa? Terus contohnya seperti apa? Itu aja sih yang ditanyain. Ya, Mul. Thank you, Mul. Ya, makasih juga. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada lagi yang nanya? Gue mau nanya, Le. Ya, Dol. Di slide yang prinsip-prinsip feedback. Prinsip, Non. Ini udah prinsip. Ini udah prinsip nih. Nih, kan di sini ada slide selanjutnya lagi nih, satunya lagi. Apa prinsip ini doang?
Ini prinsipnya doang, terus jenis. Oh ya prinsip, bentar. Gue cuma minta contoh. Yang tadi prinsip non. Gue minta contoh dari prinsip yang poin D. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4 tuh prinsipnya. Ada lagi? Nah ini yang D. Contoh dari feedback yang poin D itu dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana contohnya? Udah dong. Contoh yang poin D. Contoh kesehariannya kan ya? Iya, contoh dalam sehari-harinya. Ntar dulu. Ini kan waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bentar ya. Jadi contohnya yang buat Nih, gue mau jawab soalnya dulu ya. udah jawab. Kalau contohnya yang contoh positif doang kan dulu ya? Negatifnya nggak usah kan? Ya itu pokoknya dulu ya? di poin yang D-nya kasih contoh. Kan itu feedback kan jenis positif bukan negatif. Nah itu kan pasti ada contohnya. Nah contohnya apa? Ya. Kalau contoh yang negatifnya tuh kayak jika karyawan kalau seorang pekerja ya, jika karyawan tidak memiliki tujuan yang realistis
Kalau untuk yang itu untuk negatif ya, kalau untuk positif itu kayak seorang karyawan ini